hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Hamba terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam penyampaian. Tapi ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang akan menyampaikannya bagi kami. Sampaikanlah ya Bapa melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom untuk kita semuanya. Boleh tampilin. Kita akan sama-sama diberkati oleh perenungan firman Tuhan yang tertulis dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 Bapak Ibu. Oke, sudah dapat? Kita akan baca secara responsoria di ayat 13 nanti kita bersama-sama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda. Katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang telah kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kita bersama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh perenungan firman Tuhan yang bertema perkenanan Tuhan. Ya, saya percaya kita hari ini merasakan cuaca yang membawa kita ngantuk ya. Karena memang cuacanya begitu, hampir tadi kita pikir malah hujan ya. Tapi puji Tuhan kita berkumpul bersama di tempat ini. Saya tahu mungkin mata kita menarik kita untuk tidur Bapak Ibu. Saya tahu karena firman Tuhan bilang apa? Mungkin daging lemah, tetapi roh penurut. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mau tanya dulu ibu-ibu. Ini bisa nggak ini? Oke, yang ibu-ibu, apakah ibu-ibu suka dengan orang ini? Artis Korea ya, langsung kenal Ibu Bendahara. Ini Indonesia. ganteng nggak Bu? Mana gantengan sama Bapak? Kalau yang ini? Oh, ada yang suka tipenya yang seperti ini ya. Kalau yang ini kenal?
Dia Jeremy Pauline, anak pendeta, kemudian dia pintar matematika. Kalau ini Bapak Ibu, Ibu-ibu senang nggak sama yang begini? Yang banyak uang. Senang? Senang ya Bu? Kalau yang ini, senang ya, yang punya mobil. Oke, gantian, kita tanya Bapak-Bapak, kita tanya tipenya. Tipe Bapak-Bapak yang seperti apa ya kan? Menurut saya nih, tipe Bapak-Bapak ini, tadi tipe ibu-ibu kan? Ini menurut saya tipe Bapak-Bapak. Istri. Saya nggak berani buat artis-artis, saya nggak berani buat yang lain-lain untuk bapak-bapak, karena saya percaya tipe bapak-bapak adalah istrinya, iya kan? Amin ya abang ya. Wah kencang itu abang itu, amin katanya. Nah ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan bilang pada hari ini ketika dia mengurapi Saul, Saul dipandang tinggi, lebih tinggi dari semua orang sebangsanya, lalu dia dipilih menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak diperkenan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Dia raja yang ganteng dan paling tinggi di antara semua orang Israel. Itu dikatakan dalam 1 Samuel 9 ayat 2. Tuhan memerintahkan Saul untuk menghancurkan semua orang Amalek. Ini persoalan pertama, dia ditolak Bapak Ibu. Oke. Ini persoalan pertama, dia ditolak. Kenapa? Tuhan menyuruh mereka untuk memerangi Amalek, tetapi Tuhan bilang hancurkan semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Amalek kalah, Raja Agag dibiarkan hidup oleh Saul. Dia enggak menuntaskan tugasnya. Dia enggak menuntaskan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja. Bapak Ibu, lalu Tuhan menyuruh memerintahkan Nabi Samuel. Oke, Samuel, aku akan menyuruh kamu kepada Isai untuk, kenapa ini ketawa? Oh, maaf Ina, maaf Amang ya. Bukan Samuel Manurung ini. Bukan Samuel Manurung. Oke. Nah, Samuel ini disuruh oleh Tuhan, Nabi Samuel ya. Nabi Samuel disuruh oleh Tuhan untuk datang mengurapi seorang raja menggantikan Saul, raja pertama Israel. Kenapa? Karena dia udah nggak berkenan lagi kepada Tuhan. Dia melawan perintah Tuhan. Akhirnya Nabi Samuel membuat satu upacara makan. Ya, dia buat upacara makan. Lalu Isai mengundang anak-anaknya, ada 8 orang. Dia undang 7 dibawanya anak-anaknya ke dalam upacara itu. Lalu datanglah Eliab. Ini tinggi, ini ganteng Eliab ini. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini pernyataan Nabi Samuel ketika dia melihat Eliab. Ketika Eliab datang, anak si Isai ini, ketika Eliab datang anak pertamanya dengan perawakan yang tinggi karena dia seorang prajurit, dia ganteng. Terus Samuel berpikir, oh ini orangnya yang Tuhan pilih. Tetapi Tuhan bilang, janganlah pandang parasnya Samuel atau Nabi Samuel. Saya ulangi lagi ya. Janganlah pandang parasnya Nabi Samuel atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Karena hal itu sudah terjadi kepada Saul. Saul ditolak. Saul dilihat dengan perawakannya yang tinggi. Semua rakyat Israel percaya bahwa dialah raja, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dia nggak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mencari hati yang sepenuhnya. Bapak Ibu, hal yang paling Tuhan nggak suka dari Saul apa? Dia berubah setia. Hatinya yang nggak taat lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan nggak berkenan kepada dia. Karena hatinya berubah. Maka Tuhan melihat hati yang sepenuhnya berkomitmen kepadanya. Bapak Ibu, Daud dipilih. Padahal Daud nggak diundang. Daud nggak diundang Bapak Ibu. Artinya bapaknya sendiri pun nggak percaya bahwa Daud akan jadi raja. Nggak percaya bapaknya sendiri nih. Diundang kan Isai, bawalah anak-anakmu ke upacara makan bersama. Tetapi dia nggak undang Daud. Makanya pertanyaannya kemarin tadi itu kan Samuel nanya lagi, apakah cuman ini anakmu? Masih ada satu orang lagi di padang sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Ibu, ayahnya nggak percaya anak ini akan jadi raja. Tetapi itu yang Tuhan pilih. Daud artinya yang dikasihi. Dia bukan orang nggak berdosa Bapak Ibu. Waktu dia jadi raja, dia melakukan perzinahan dengan Batsyeba, bahkan sampai punya anak. Dia membunuh suami Batsyeba, namanya Uria. Ya, dia membunuh Uria. Dia sombong. Dia buat strategi. Kalau nanti perang, Uria suruh di depan biar dia cepat mati. Nanti istrinya sama aku. Kan itu yang dilakukan Daud.
Disuruhnya si Uria ini ke depan dia kalau berperang, supaya dia yang pertama dibunuh, dan akhirnya Batseba bisa dinikahi, bisa dimiliki oleh Raja Daud. Bapak Ibu, Daud punya dosa, Daud punya kesalahan, Daud punya celah, tetapi Tuhan berkenan kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia jatuh, dia cepat bertobat. Maka saya sering bilang kan waktu kita kelas meeting, kalaulah kita jatuh, ya kita bukan lagi seperti anak-anak. Kalau anak-anak jatuh gimana Bapak Ibu? Dia bisa guling-guling, dia cari perhatian dulu, nangis-nangis dulu kan. Guling-guling dulu dia di tanah itu, mungkin dia nikmati pasir-pasir itu. Tapi ketika kita orang dewasa, jatuh kita madadu kita, terbangkit do kita kan, langsung naik kita. Langsung malu, ada rasa malu dalam diri orang dewasa. Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Daud. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tuduh-tuduhan. Enggak Tuhan, bukan aku, kata Hawa. Ular yang kasih. Adam bilang, bukan Tuhan, bukan aku, Hawa yang kasih. Tetapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, nanti ada cerita Nabi Nathan menegur Daud. Daud bilang apa? Iya Tuhan, aku bersalah. Dan hanya kepadamu Tuhan, aku bersalah. Dia enggak nuduh siapa-siapa Bapak Ibu. Ada pengakuan dosa darinya. Itu yang buat Tuhan berkenan kepada Daud. Karena dia sepenuh hati berkomitmen kepada Tuhan. Dia punya kejujuran. Oke, bentar. Dia punya kejujuran. Dia punya hidup yang berintegritas. Ketika orang lain melihat rupa Bapak Ibu, ketika orang lain melihat perawakan-perawakan yang tinggi, Tuhan melihat kerendahan hati Daud. Tuhan melihat ketaatan Daud, maka dia raja yang gak pernah kalah dalam berperang. Dalam sejarah bangsa Israel, ketika di bawah kepemimpinan Raja Daud, tidak pernah sekalipun bangsa Israel kalah Bapak Ibu. Karena apa? Dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika dia berdosa, dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepadanya Bapak Ibu. Tuhan memilih yang diabaikan dunia. Daud adalah putra ke-8 dan yang termuda. Bahkan dibilang di situ, kulitnya kemerah-merahan. Ayahnya sendiri pun nggak ngundang dia, nggak percaya sama dia. Angka 8 dalam Alkitab melambangkan permulaan yang baru. Artinya Bapak Ibu, ada kepemimpinan yang baru yang Tuhan tetapkan pada Raja Daud. Bapak Ibu, kita juga Allah memanggil kita. Ketika Allah memanggil kita, dia nggak biarin kita. Dia perlengkapi kita seperti Raja Daud. Maka di ayat terakhir dibilang apa? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saat Daud diurapi oleh Samuel, sejak saat itu ada roh Tuhan tinggal dalam Daud Bapak Ibu. Si Daud dalam gereja atau komunitas Anda mungkin adalah orang yang saat ini sedang duduk di pojok. Siapa sini duduk di pojok? Jangan-jangan dia Daud Bapak Ibu. Ada yang namanya Daud di sini. Jangan-jangan dia nggak pernah kita lihat, dia nggak pernah kita hargai, tapi Tuhan sangat berkenan kepadanya. Jangan-jangan kita pikir dia bukan orang yang alim, padahal Tuhan sangat berkenan kepadanya. Bapak Ibu, manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Maka berapa kali firman Tuhan bilang, kalau berdoa sembunyilah, kalau melakukan kebaikan sembunyilah, jangan sampai tangan kananmu mengetahui, tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Karena Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Ketika kita sudah siap dan Tuhan pasti siap, Ia akan mengangkat kita pada waktunya yang tepat. Ketika kita siap, kita nggak nunda-nunda, maka Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Daud Bapak Ibu, dia diurapi bukan karena tinggi seperti Saul, seperti Elia, tetapi karena Tuhan berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ingat nggak kita ketika kita naik CD, ketika kita menjadi Kristen diteguhkan, ingat nggak kita janji kita sama Tuhan? Apa janji kita? Atau ketika kita menikah, atau ketika kita mengambil pelayanan Bapak Ibu, apa janji kita sama Tuhan? Masihkah Tuhan berkenan pada janji kita? Atau ketika kita menjalani pelayanan itu ada motivasi-motivasi yang gak benar lagi? Maka perbarui hari ini Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat apa yang kita lakukan dengan kelihatan di depan mata manusia. Tuhan melihat hati kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Kasih, Maha Rahman, kembali kami bersyukur kehadapan-Mu Tuhan.
Kalau pada sore hari ini kami bisa mendengarkan Engkau berfirman, Engkau tidak melihat perawakan kami Tuhan, tapi Engkau mengenal siapa kami. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, semua terbuka di depan-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman ini, biarlah ini tertanam dalam hati setiap kami, hamba-Mu dan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami sama-sama bertumbuh dalam iman kami, semakin teguh dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.